Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membasahi lisan kita untuk membaca daripada surat Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dibasahkan lisan kita dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak lengkap perkumpulan kita yang mulia ini kalau kita tidak mendengarkan nasihat mulia dari seorang yang mulia, cucu daripada orang-orang mulia, yaitu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Syuf kullu wahidin minna ya ma'syaral hadirin luh salaf ulama'i wasulaha. Lihat, kata Habib Ali Al-Habsyi, perhatikan oleh kalian semua, setiap individu dari kita, wahai segenap orang-orang yang hadir, kata Habib Ali Habsyi, pasti memiliki salaf, memiliki kakek moyang, memiliki para leluhur yang mana mereka ini pasti ada alim ulamanya, ada orang-orang solehnya. As-sadah lahum salaf ulama amilin mukhlisin muqinin. Para habaib mereka pasti memiliki leluhur para alim ulama yang mengamalkan ilmunya, yang ikhlas di dalam amalnya, yang memiliki keyakinan yang sangat luar biasa. Wal masyayikh, begitu juga bukan kaum para habaib, yaitu para orang-orang Arab yang menjadi guru-guru. Lahum salaf ulama amilin, mereka pasti memiliki leluhur-leluhur mereka dari para kaum alim ulama yang mengamalkan ilmunya. Wal gabail lahum salaf ulama amilin, bahkan orang-orang Arab biasa yang mana mereka ini bukan guru-guru, akan tetapi pasti mereka memiliki leluhur yang mana di antara kakek moyangnya pasti ada alim ulama, ada orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Maka kata Habib Ali, wa kam bada'ud, berapa banyak kita mau menghitung satu persatu di antara kakek moyang kita dari orang-orang yang soleh, dari orang-orang yang memiliki ilmu. Wa taqsir wa gha'illa indana, hanya saja kekurangan, keteledoran itu terjadi dari sisi kita, bukan leluhur kita. Ya talin, wahai orang-orang yang hidup, wahai generasi yang hidup setelah mereka, khalluna hannal haq bisalafina, ayo biarkan diri-diri kita untuk bisa menyusul daripada yaitu leluhur-leluhur kita. Jaddu wajtahidu, ayo semuanya bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam apa? Fi talabil ilm, di dalam menuntut ilmu, menghadiri majlis taklim. Tsummal bil amal bih, kemudian setelah mendapatkan ilmu, nasihat di majlis tersebut kita amalkan. Wa nashrih, dan kita sebarkan. Wa tablighih, dan kita sampaikan ilmu tersebut. Wansyuru da'wah ilallah al-'ammah, dan sebarkanlah dakwah, yaitu mengajak kaum orang-orang awam untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syufun nas muhtajina lahajam, lihat oleh kalian di sekitar kita orang-orang sangat membutuhkan kepada dakwah ini agar mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu wahid yabtadi bi ahli baitih, dan hendaklah, kata Habib Ali Habsyi, setiap seorang di antara kita memulai dakwahnya dengan yang paling dekat, yaitu orang-orang yang menghuni rumah kita. Idza jalas ma'ahum, apabila duduk bersama mereka, keluarga kita, yas'aluhum 'anil umuri dinihim, tanya kepada setiap orang-orang di antara mereka, istri kita, anak kita, kerabat kita,
tentang perkara-perkara kewajiban agama mereka. Wa an salatihim, tanya, periksa salat-salatnya mereka. Wa ma yusahhihuha wa ma yubtiluha, tanya kepada mereka perkara apa yang membuat sah salat, perkara apa yang membuat batal salat. Wa ma yajibu li rabbihim alaihim min ta'dhim wal ijlal, dan kewajiban apa saja yang wajib atas mereka untuk Tuhan mereka di dalam penghormatan dan pengagungan terhadap syiar-syiar agama. Wa ma yajibu li nabiyihim sallallahu alaihi wasallam alaihim, dan tanya kepada mereka kewajiban atas mereka untuk nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal ittiba' luh, di dalam yaitu mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalih wa af'alih, di dalam ucapan-ucapan beliau, di dalam perbuatan-perbuatan beliau. Wa khususan nahnu ya ahlal bait, dan khususnya kata Habib Ali Al-Habsyi, kita nih wahai keluarga Nabi, muta'ayyin, kita ini muta'ayyan, telah wajib, telah ditentukan, alaina atas kita keluarga Nabi, ihya'u siyari salafina, untuk kembali menghidupkan sejarah kehidupan para leluhur-leluhur kita. Wa ma'athirihim, dan kita ini telah ditentukan oleh Allah, diwajibkan untuk apa? Untuk menghidupkan kembali warisan-warisan mereka, orang-orang soleh kita. Wal iktida' bihim, dan kita diperintahkan untuk bisa menteladani daripada orang-orang soleh terdahulu. Wal masyi ala tariqatihim, dan kita diperintahkan untuk berjalan di atas jalan mereka. Wal ihtida' bihadyihim, dan kita telah diperintahkan untuk menggunakan petunjuknya mereka yang mana pernah mereka gunakan di waktu masa hidupnya. Wa 'adhamu salaf lana, dan yang paling agung di antara leluhur-leluhur kita Al-Habibul Ma'sum, yaitu sang kekasih yang sangat terjaga. Siapa dia? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib alaina naqtadi bih, maka wajib atas kita semua untuk mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalih wa af'alih wa a'malih, di dalam ucapan-ucapan beliau, di dalam amal perbuatan beliau. Wa namshi ala siratihil mustaqim, dan kita berjalan di jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lurus. Wa siyaruhu sallallahu alaihi wasallam wadihah, dan sejarah kehidupan yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jelas, tidak samar. Qama habibukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan di dalam sejarah hidup beliau pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdiri beribadah hatta tawarramat gadamah, sampai kedua telapak kaki beliau bengkak dikarenakan lamanya beliau berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Sedangkan kata Habib Ali, beliau ini adalah sosok yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terdahulu bahkan yang akan datang. Faqalat lahu Sayyidah Aisyah, sampai istri beliau mengomentari beliau dengan berkata, Sayyidah Aisyah, lima tasna' hadza ya Rasulullah, kenapa kamu masih mau melakukan hal yang seperti ini wahai utusan Allah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, sedangkan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu bahkan yang akan datang. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab daripada yaitu pertanyaan istri beliau dengan ucapannya, afala akuna abadan syakura, apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Wabaka habibukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Habib Ali, pernah satu hari kekasih kalian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menangis dengan tangisan yang keras, hatta sami'ul buka'ahu min urdul masjid, sampai
para sahabat dapat mendengar suara tangisan beliau dari halaman luar masjid. Wa huwa asyrafu makhluqin khalaqahu Allah wa azza makhluqin 'ala Allah. Sedangkan kata Habib Ali, beliau ini adalah makhluk yang paling mulia, paling agung yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa nahan ya muqassirin al-mukhlitin? Bagaimana dengan kita, wahai orang-orang yang kurang di dalam amal perbuatan, wahai orang-orang yang teledor, wahai orang-orang yang masih mencampurkan amal baik dengan amal buruk. Malana la nabki ala dhunubina. Kenapa kok kita tidak mau menangisi atas dosa-dosa perbuatan kita? Wa takhallufina ala ma alaihi habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak mau menangisi ketertinggalan kita di dalam meneladani kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa man iktafa atharihi min khulafa'i rasyidin. Dan kenapa kita tidak mau menangisi daripada yaitu mengikuti ketertinggalan kita di dalam mengikuti jejaknya para khulafa'ir rasyidin, para penerus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan petunjuk. Allah yarudduna ilaihi raddan jamila. Maka Habib Ali berdoa dengan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, semoga Allah mengembalikan kita kepadanya dengan pengembalian yang indah. Allah yang duru ilaina binadharin khasin min indih. Semoga Allah berkenan untuk memandang kepada kita dengan pandangan yang khusus dari sisinya. Allah yang duru ilaya asina fayatubu alaih. Semoga Allah masih berkenan memandang kepada orang-orang yang masih bermaksiat di antara kita sehingga Allah masih berkenan memberikan taubat kepada mereka. Wa ila mudnibina fayaghfirullah, dan kepada orang-orang yang berdosa di antara kita sehingga Allah masih berkenan untuk mengampuni mereka. Wa ila jahilina fayu'allimuh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memandang kepada orang-orang yang masih bodoh, tidak paham, sehingga akhirnya Allah berkenan untuk mengajarkan sehingga mereka paham. Wa ila maqtu'ina fayusiluh, dan semoga Allah masih berkenan untuk memandang kepada orang-orang yang masih terputus harapan-harapan mereka sehingga dengan pandangan Allah disampaikanlah mereka kepada harapan-harapannya. Wa ila ba'idina fayugharribu bih, dan kepada orang yang masih jauh dari Allah, semoga dengan pandangan tersebut Allah mendekatkan lagi mereka yang jauh kepadanya. Allah yabsutu ala ahli hadzal jama' bisatan nurih wa bisatu afwih wa bisatu ridhah, dan semoga Allah membentangkan atas orang-orang yang hadir di perkumpulan ini yaitu bentangan cahayanya, bentangan maafnya, bentangan ridhanya. Allah yulhiquna bi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mengikutkan kita semua dengan kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil aqwal, di dalam ucapan-ucapan beliau, wal af'al, di dalam perbuatan beliau, wal a'mal, di dalam amal ibadah beliau, wan niyat, di dalam niat-niat tujuan beliau, wal adat, di dalam kebiasaan-kebiasaan beliau, wal ibadat, dan ibadah-ibadahnya beliau. Wala yukhallifuna an habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita tidak dijadikan yaitu orang-orang yang tertinggal di belakang kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah, dan kita semua memohon kepada Allah, kama jama'ana fi hadzal manzil syarif, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di rumah yang mulia ini, wa hadzal majlis syarif, di dalam majlis yang mulia ini, ala sama'i sirati habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua diperkenankan oleh Allah dikumpulkan untuk mendengarkan daripada sejarah kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sifatih, dan mendengarkan sifat-sifat beliau, wa akhlaqih, dan akhlak budi pekerti beliau, an yajma'ana ma'ahu fi maq'adis sidq, dan semoga
sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini, semoga Allah berkenan mengumpulkan kita bersama kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang benar nanti kelak di akhirat, wa huwa radin anna, dalam keadaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha kepada kita semua, wala yu'akhiduna bi syu'mi maktasabna, dan semoga Allah tidak menyiksa kepada kita dengan perbuatan-perbuatan jahat yang pernah kita lakukan. Allah yadkhuluni wa iyyakum, dan semoga Allah memasukkan saya, memasukkan kalian, wa auladana, dan anak-anak kita semua, wa ikhwanana, dan saudara-saudara kita semua, wa ashabana, dan sahabat-sahabat kita semua, wal hadirin, dan orang-orang yang hadir, wal ghaibin, dan orang-orang yang tidak hadir, wal hayyin wal mayyitin, orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang telah meninggal dunia, fi dairatil fadlil ilahi, di dalam daerah area karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.